Oke, halo, selamat pagi para pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar anggrek kalian hari ini? Saya harap anggrek Anda subur, sehat, dan berbunga lebat. Oke, mungkin teman-teman sering melihat anggrek gemuk, sehat, terus bertanya, wah bagus nih bunganya, bagaimana caranya ya? Atau langsung tanya, pupunya apa ya? Oke, sebelum membahas ke hal itu, mari kita belajar dulu. Belajar bareng-bareng. Dalam hal menanam anggrek, hal yang paling diperhatikan adalah agroklimat. Apa itu agroklimat? Agroklimat meliputi suhu, kelembapan, sirkulasi udara, cahaya, dan ketinggian tempat. Sebaik-baiknya dan semahal-mahalnya anggrek Anda atau apapun pupuknya, bila agroklimat tidak sesuai dengan anggrek, maka tidak akan tumbuh subur dengan baik dan bahkan akan mati. Lalu agroklimat yang baik itu seperti apa? Agroklimat yang baik adalah disesuaikan dengan jenis anggreknya. Apa anggreknya suka pencahayaan atau banyak sinar, atau sedang atau teduh, butuh kelembapan tinggi, sedang atau rendah, dan juga lainnya. Seringkali banyak penghobi baru yang gagal dalam merawat anggrek karena faktor ini. Pengennya sih semua jenis anggrek dirawat di kebun kita, padahal banyak di antara penganggrek yang enggak sesuai dengan lingkungan kebunnya. Misalnya dalam satu kebun mereka pengennya menanam banyak semua jenis anggrek ditanam. Misalnya Cattleya, Dendro, anggrek bulan, atau yang lainnya. Sudah begitu tanamannya berjubel, bersap-sap. Waduh, tentu saja tanamannya nggak bisa tumbuh dengan baik. Jika daerah kebunnya, dalam kebun anggrek mereka itu panas, banyak cahaya, maka ya pasti dendrobium yang akan tumbuh subur dan berbunga lebat. Tapi kalau pencahayaannya kurang atau tidak banyak cahaya atau kelembab ya bunga yang seperti anggrek bulan mereka akan tumbuh subur. Kemudian pemberian nutrisi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Seringkali beberapa ngopi ingin tanamannya agar subur cepat berbunga, dikasih pupuk vitamin ZPT secara berlebihan, apalagi tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Hal ini akan menimbulkan masalah di antara tanaman, akan susah berbunga, cuma tumbuh subur saja, atau bisa jadi tanaman kerdil atau mutasi. Mutasi bisa ke arah yang baik atau malah sebaliknya, dan rata-rata mutasi ke arah yang kurang baik. Misalnya bunga nggak sempurna, jadi pucat, pertumbuhan yang seimbang antara daun dan akar dan batang. Tanaman akan mudah keserang penyakit karena jaringan yang tumbuh tidak seimbang. Media tanaman yang cepat rusak karena banyaknya nutrisi yang mengendap di media, sehingga menyebabkan sarang penyakit dan media cepat rusak. Dan asam
Yang paling baik adalah gunakan sesuai dengan dosis kebutuhan tanaman. Kalau menggunakan pupuk, lihat pada labelnya. Di situ akan tertera. Penyemprotan juga merata pada bagian bawah daun yang terutama. Pupuk biasanya adalah pupuk daun atau pupuk yang lain yang sesuai dengan kebutuhan anggrek. Penggunaan ZPT atau vitamin sebaiknya dihindari kecuali pada saat tertentu, misalnya habis overpot atau split, atau tanaman stres akibat perjalanan jauh, atau digunakan seperlunya saja, semisal sebulan sekali. Itu pun dosisnya jangan terlalu banyak. Tak kalah pentingnya adalah pengendalian hama penyakit. Dalam skala kebun, penyemprotan wajib dilakukan baik insektisida, fungisida, atau akarisida. Gunakan pestisida sesuai dengan yang biasa hama menyerang atau untuk pencegahan. Bisa dilakukan penyemprotan secara rutin. Jika terserang tungau, biasanya bercak seperti karat di bawah daun, bisa pakai akarisida. Bisa pakai merek Outmit, Summit, Marshall, atau merek lainnya. Untuk pengendalian jamur pada anggrek, rutin penyemprotan seminggu atau 2 minggu sekali. Fungisida bisa pakai merek banyak yang terjual, tergantung pilihan Anda. Untuk penyemprotan pestisida, diusahakan gonta-ganti merek atau bahan aktif. Tujuannya adalah agar penyakit atau hama tidak resistensi atau kebal. Penataan meja anggrek serta pengaturan jarak antara tanaman pot juga tak kalah pentingnya, agar sirkulasi udara dan kebutuhan cahaya yang diperlukan tanaman tercukupi. Selain itu juga bisa mengatur kelembapan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tak lupa juga harus rajin membersihkan gulma. Penggunaan media tanam yang baik adalah sesuai dengan jenis anggrek atau keadaan di daerah tertentu. Gunakan media yang banyak tersedia di daerah sekitar, baik buat tanaman. Media yang baik adalah disesuaikan dengan jenis anggreknya dan juga daerahnya. Kadang daerah tertentu bagus pakai media arang. Ada juga yang pakai media kulit kayu. Ada juga yang pakai cacahan pakis atau lainnya. Sebaiknya untuk tanaman koleksi, pilih media yang dapat bertahan lama, punya aerasi dan penyimpanan air sesuai dengan jenis dan kebutuhan anggrek. Dan satu lagi, pengalaman dan penghobi yang lain mungkin berbeda-beda. Ada kalanya antar teknik satu dan lainnya berbeda, dan cara satu kebun belum tentu baik dilakukan dengan penanam anggrek yang lainnya. Pengalaman dan kepekaan kita lah terhadap tanaman akan sangat penting dalam memelihara anggrek. Oke, salam satu anggrek, semoga bermanfaat. Oke, ini adalah pupuk yang saya pakai, pupuk mycorrhiza. Pupuk ini POC mycorrhiza. Untuk
Cara pemakaiannya, untuk yang seedling, remaja atau dewasa, tuangkan 1-2 tutup botol POC mycorrhiza dalam 1 liter air. Semprotkan hanya pada bagian akar dan tunas baru anggrek. Lakukan penyemprotan 3-4 hari sekali atau seminggu 2 kali. Selanjutnya, untuk bayi anggrek setelah aklim, tuangkan 1 tutup botol POC mycorrhiza dalam 1 liter air. Semprotkan ke seluruh bagian media bayi anggrek hingga basah. Lalu lakukan penyemprotan 4 hari sekali. Untuk penggunaan POC mycorrhiza pada bayi anggrek seminggu setelah aklim. Ini sungguh luar biasa sekali pupuk cair ini. Anda boleh buktikan, akar langsung jalan, langsung subur. Sungguh keren. Manfaatnya luar biasa sekali, luar biasa. Anggrek bisa jadi akarnya sehat, batangnya kuat, daunnya tebal, terus rajin berbunga. Silakan mencoba, kalau minat bisa beli-beli POC mycorrhiza. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Cukup sekian video kali ini.